sharing session hari ini. Yang pertama adalah why, motivasi, ya, mengapa kita harus menulis. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menulis, ya, nanti tips-tips menulis. Yang ketiga adalah when, kapan kita menulis, tepatnya kapan, momentumnya seperti apa, kita menulis tuh yang pas seperti apa. Dan yang keempat adalah di mana kita menulis. Di mana, apakah kita menulis harus diterbitkan, ya, ataukah hanya sekedar menulis di media sosial? Nanti kita akan paparkan di sini. Dan yang terakhir adalah how many, berapa banyak nilai tukar kalau kita menulis. Oke, silahkan biar tidak satu arah, silahkan dituliskan di chat, di kolom chat. Yang pertama ada ini Pak, dari Kak Leni. Oke. Self-healing, mengamalkan sedikit ilmu yang didapatkan. Oke. Ada juga dari Kak Anissa Mariam. Ini teman saya ini Pak. Oke, silahkan. Untuk jadi pengingat diri, untuk jadi hikmah bersama, dan insya Allah jadi amal jariah. Dari Kak Triadi Risnanto, saya harus menulis karena ini kesempatan emas untuk kemajuan hidup saya, membangkitkan hobi yang harus terpendam. Oke, ya. Untuk Kak Dini, ya, ilmu harus diikat dengan apa? Menulis. Oke, Kak Mira, terima kasih ya. Kita akan mati, tapi tulisan kita tidak akan mati ya Pak. Jadi kitanya meninggal, tulisan kita tetap hidup. Akan, ya. Ya, berarti menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ternyata menulis itu punya banyak manfaat. Tadi yang disebutkan hampir semuanya benar ya. Menulis itu bisa menembus kritikal area otak atau yang disebut mengikat ilmu, betul ya. Kemudian yang kedua, menulis bisa meningkatkan kemampuan kognisi ini ya. Nah, ini menulis juga mengaktifasi serotonin. Ya, berarti menulis itu merangsang kebahagiaan, ketenangan, dopamin, nah, motivasi, endorfin itu mengurangi rasa sakit. Nah, pertanyaannya kenapa kita menulis gitu ya? Tadi banyak sekali ya. Jadi ada banyak sekali gambar-gambar tadi ya. Ada yang pengen aktualisasi diri gitu. Saya bisa ya. Kemudian pengen populer atau pengen bisa terkenal. Yang ketiga pengen ilmunya bermanfaat. Ya. Ada yang pengen amal jariah, menjadi amal jariah. Ada yang pengen praktis, bisa dapat uang gitu, ya. Kemudian ada yang pengen influence, pengen memberikan pengaruh. Biasanya orang-orang atau yang punya kekuasaan itu bahkan menggratiskan buku-bukunya agar buku-bukunya itu bisa memberikan pengaruh terhadap orang, ya. Atau bisa memberdayakan orang lain, gitu ya, memberdayakan. Nah ini, jadi setiap manusia itu punya motivasi menulis yang berbeda-beda. Nah, ada yang pengen terkenal dan sebagainya ini, seperti ini ya. Tentunya, nah, siapa sih masa depan kita ini? Kalau kita lihat memang tergantung apa yang kita pikirkan. Ya, jadi pertama kali pikiran kita itu akan mempengaruhi kata-kata, ya, akan mempengaruhi tindakan kita dan takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi ini ya, teorinya Frank Oatley itu kan gini ya. Pikiran itu mempengaruhi kata-kata, mempengaruhi tindakan, kebiasaan, karakter, dan akhirnya mempengaruhi nasib. Jadi nasib kita itu salah satunya ditentukan oleh yang kita sebut sebagai pikiran kita. Nah, tapi tidak hanya pikiran, kemudian oleh Goleman dinyatakan bahwa ada suasana hati, perasaan kita yang mempengaruhi nasib kita. Dan yang terakhir dipengaruhi kedekatan kita pada sang pemberi hidup. Berarti mengetahui makna hidup kita yang disebut sebagai cerdas spiritual. Jadi tidak hanya pikiran, tapi hati, perasaan, dan kedekatan kita sama Tuhan. Itu yang menentukan nasib kita. Ya. Nah, kemudian manusia itu punya dorongan motivasi menjauhi rasa sakit dan menuju kenikmatan. Kalau orang terpuruk, ini seperti kata Anthony Robbins ya, rahasia kesuksesan adalah belajar bagaimana menggunakan rasa sakit dan ya menuju kenikmatan atau kebahagiaan. Biasanya orang kalau rasa sakitnya muncul, titik terendah dalam hidupnya, terjadi kepurukan di dalam hidup, itu akan menimbulkan passion atau jiwa yang kuat.
Untuk apa? Menghindari rasa sakit itu menuju suatu kenikmatan. Tujuannya adalah kenikmatan. Biasanya menulis itu kalau pengen bagus itu karena keadaan. Kalau kita masuk ke dalam comfort zone atau zona nyaman, tidak ada paksaan dalam tanda kutip, baik dari diri kita sendiri atau baik dari orang lain, tidak ada paksaan dalam tanda kutip, atau tidak ada keadaan yang menjadikan kita titik terendah dalam hidup kita, itu kita akan sulit menulis. Kecuali kita punya awareness, kecuali kita punya kesadaran di dalam diri kita untuk menumbuhkan passion secara pribadi. Tapi kuncinya gini, apapun motivasi kita, entah itu uang atau apapun, entah itu apapun motivasi kita harus belajar ikhlas. Kenapa? Kadang-kala menulis, terus kemudian kita nggak dapat apa-apa, nol, itu pernah saya alami. Pemberian dibagi harapan itu sama dengan hasil. Kalau kita memberi satu, mengharap dua, hasilnya setengah. Tapi memberi satu, berharap satu, hasilnya satu. Ini profesional, gitu. Seorang profesional memberi satu, berharap satu, ya pas. Tapi ini memberi satu, berharap nol, ikhlas. Maka hasilnya unlimited, tidak terbatas. Bisa jadi dia nggak dapat apapun di dunia ini tentunya. Tapi setiap kebaikan kita yakini akan ada pembalasan nanti kelak. Disempurnakan setiap kebaikan-kebaikan yang kita berikan di semesta ini, gitu. Atau bisa jadi kita menulis sedikit tapi hasilnya banyak. Yang kedua, kita akan jelaskan tips menulis. Bagaimana tip kita menulis? Kalau saya singkat, ini ketebak ya, ketebak. Pertama, kenali diri. Kecerdasan kita apa? Yang dominan. Yang kedua, tentukan tulisan kita. Ya, kita mau nulis apa? Ya, yang ketiga adalah brainstorming, ya, ketebak, brainstorming, cari ide-ide. Nanti kita akan jelaskan ya. Kemudian yang keempat, action, ya. Kenali diri kita, dominannya di mana, tentukan tulisan yang akan kita tulis apa, kemudian cari ide sebanyak mungkin untuk membantu yang akan kita tuliskan, dan yang keempat langsung action. Ya, action. Action itu apa? Tulis dan tuliskan aja di diary, bisa di blog, di medsos, artikel, atau ikut lomba, ikut webinar, komunitas, terus ditulis, sharing, diskusi sampai ke penerbitan. Gitu lah. Nah ini contohnya gini ya, manusia itu dilengkapi dengan 4 kecerdasan sebenarnya. Contohnya ada kecerdasan fisik, physical quotient, nih kecerdasan fisik, siapa kita. Yang kedua adalah kecerdasan intelektual. Nih kecerdasan intelektual di otak. Yang ketiga adalah kecerdasan emosional, olah rasa. Ini peduli, cinta kasih gitu. Atau kecerdasan olah hati, kesabaran, kejujuran, rendah hati, memaknai kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita dominan mana, oh kita pinter mikir nih, dominan intelektual kita, maka yang kita tuliskan buku-buku saintifik ilmiah. Kalau kita kinestetiknya bagus, punya skill keterampilan bagus, kita tuliskan skill-skill, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan skill keterampilan hidup. Contohnya cara membuat roti gitu, ya, atau teknik memperbaiki handphone gitu. Ya, kalau olah pikir, ya, contohnya seperti katakanlah kalau biologi ya, dari Dr. Masaru ya, seperti pesan Tuhan di dalam DNA gitu. Contohnya begitu. Nah, kalau ini olah hatinya bagus, nulis saja yang spiritualnya, spirit. Contohnya menulis tentang bagaimana konsep kejujuran dalam agama, konsep kesabaran, konsep kedekatan dengan Tuhan dan sebagainya. Nah, kalau olah rasa bagus, maka cerita yang bisa menginspirasi, cerpen, bisa bikin puisi, bisa bikin novel, itu. Kenali diri kita, ya. Kakak adik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, siapa diri kita? Kita dilengkapi dengan 4 kecerdasan intelektual, emosional, kemudian ada spiritual, dan ada kinestetikal. Ya. Ini intelektual, kita bayangkan dalam otak apa yang kita pikirkan. Kalau emosional itu apa yang kita rasakan. Spiritual, makna kita hidup. Makna kita hidup, kedekatan dengan Tuhan kita. Seperti itu. Nah, sekarang renungi sejenak.
kira-kira kecerdasan dominan Anda itu bisa terlihat dari profesi yang sekarang kita tekuni. Oke, nah ini sambil dibacakan Kak Mira. Yang pertama ada Kak Tri Jadi, kecerdasan emosional katanya Pak. Apa ini? Kecerdasan apa? Emosional? Iya, kecerdasan emosional. Berarti kalau kecerdasan emosional nulisnya berhubungan dengan kata-kata hati. Berarti tidak kurang dengan intelektual, contohnya riset ilmiah itu kurang. Berarti apa? Contohnya bisa bikin cerita pendek, bisa bikin cerita inspirasi, bisa bikin novel, bisa bikin skenario film, ya yang menyentuh hati. Yang emosional selain Kak Triyadi ada Kak Leni, Kak Marisa, Kak Laila. Ini ada yang intelektual Pak, Kak Jalu. Ini. Nah. Oke, berarti kalau intelektual yang ditulis bisa apa Kak? Contohnya bisa artikel-artikel ilmiah, esai, ya. Kemudian juga bisa seperti buku-buku saintifik, buku-buku riset penelitian, buku-buku jurnal, seperti itu. Nah, ini ada yang unik Kak, spiritual Kak Dwi Harto. Nah, ini harusnya bisa bikin buku tentang ini ya, membangkitkan spirit kedekatan dengan Tuhan ya. Sini teman-teman. Yang kedua, tentukan genrenya. Jadi gini, ini ada segitiga terbalik. Kalau penulis ya, itu keterampilan menulis itu writing skill. Ya, teman-teman ya, writer, penulis. Tapi kalau author, ini pengarang, gagasan, imajinasi. Berarti kalau teman-teman lebih ke ini non fiksi itu dominan, dia sering menggunakan kecerdasan intelektual itu nulis seperti saya nih, nulis bank soal ya, nulis mengubah sampah daun jadi uang kan gitu. Ini riset ilmiah begitu ya, menulis psikologi pendidikan itu gabungan gitu. Nah, tapi kalau pengarang itu imajinasi, jadi lebih berkembang otak kanan sebenarnya. Kalau di sini lebih berkembang ke otak kiri gitu. Nah, kalau ini ya, ada fiksi nih, ada cerpen, novel, puisi. Ini salah satu karya hasil teman saya. Ya, non fiksi ini buku yang saya tulis nih, ada buku teks, artikel, berita, esai, laporan. Nah, kalau faksi ini agak berat nih teman-teman ya. Ini biografi nih, feature atau memori, diary. Nah, seperti ini faksi. Jadi menulis dia itu fakta, tapi bahasanya bahasa fiksi, bahasa cerita yang karangan. Ini gabungan. Kita lanjutkan Kak Mira ya. Ini kita lanjutkan ini ya. Tulisan apa yang akan kita pilih ya, itu luar biasa ya teman-teman ya. Jadi nanti kita nulis apa? Contohnya ini Laskar Pelangi, oh berarti dia fiksi. Oh ini Pulang, ini sejenis cerpen, berarti fiksi. Ini memoir itu jenis faksi. Oh ini ada berita, ya ini di Insan Cendekia ini yang bikin Kak Mira dulu nih Kak Mira ya. Ini kemudian, nah ini berita ya, berarti non fiksi feature, non fiksi ya, Khairul Tanjung faksi, buku PPKN. Nah ini berarti non fiksi, seperti itu teman-teman ya. Nah ini berdasarkan kecerdasannya gini ya. Sambil ya Kak Mira. Silakan pilih genre tulisan yang sesuai passion Anda. Yuk teman-teman yang lain bisa ditulis, menulis. boleh di kertas oret-oretan ya, atau boleh di sini sambil dibacakan Kak Mira. Kak Leni, Kak Marisa, Kak Haider, Kak Rizkita, fiksi semua ini Pak. Wah luar biasa fiksi ya. Berarti ini kecerdasan. Oke. Berarti kecerdasannya cenderung kecerdasan emosi nih, pakai hati nih Kak. Nah sekarang coba seandainya teman-teman tulis antara idealis dan realistis ya. Apakah teman-teman tadi sudah menentukan fiksi? Itu menurut teman-teman ini idealis, saya banget, atau realistis sesuai dengan permintaan yang ada. Contohnya seperti tadi Kak Mira ya. Kak Triyadi tadi Kak Mira. Dia idealisnya seorang apa tadi Kak? Emosional ya, emosional. Terus kemudian ya ternyata ada tawaran realistis gitu.
Bagaimana menyikapi ini gitu? Nah, apakah tulisan Anda termasuk idealis atau realistis gitu? Berarti kalau idealis tuh sesuai dengan passion banget gitu. Kalau realistis tuh kadang-kala nggak sesuai passion, tapi karena ada permintaan nulis, maka ya nulis saja begitu. Ya, gitu. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya idealis kita itu menjadi seorang novelis gitu. Tapi adanya nih bikin buku bang soal kan gitu. Nah, itu apakah tulisan Anda termasuk idealis atau realistis? Terlalu idealis ya atau bisa direalisasikan? Imajinasi ya. Kalau realistis itu sudah ada upaya untuk melakukannya sehingga bisa terwujud gitu. Nah, ini biasanya gitu. Makanya kita kasih judul menjadi penulis realistis gitu. Kalau idealis mungkin bayangan kita menjadi seorang populer, kemudian bisa cetak sekali 1 juta kopi, ya kita bisa hidup makan dengan hanya menulis, itu idealis banget gitu. Tapi realistisnya belum seperti itu karena masih butuh proses kita, ya seperti itu Kak Mira ya. Jadi teman-teman, ya kita sama-sama coba mengenal diri kita. Oke, kita lanjutkan Kak Mira. Ya, silakan Pak. Ya. Nih contohnya ya, ini buku-buku yang dahsyat ini, bestseller ya. Contohnya ini, The Divine Message of DNA, ini Dr. Kazuo Murakami, ini bestseller dunia. Rahasia Ruh, itu kira-kira butuh kecerdasan apa Kak Mira? Spiritual. Iya, betul sekali. Bener. Nah, teman-teman gitu, jadi petakan dulu, bakat-bakat kita itu apa paling dominan. Untuk nulis itu gitu dulu. Ya, kita cerdas emosi, cerdas spiritual, atau cerdas intelektual, atau cerdas kinestetikal, gitu. Ayo, ada nggak kumpulan puisi salam terakhir? Butuh kecerdasan apa ini? Emosional. Iya, betul, kecerdasan emosional. Nah, pertama, gini, yuk kita lihat ya. Jadi ini yang penting bisa menjadi catatan penting bagi kakak adik, teman-teman semuanya, ya. Bapak Ibu, kalau menulis itu pertama ya akan menggarap apa itu harus kita detailkan dulu ya. Kita akan menggarap apa itu harus didetailkan dulu. Oh, contohnya ada fiksi ya. Kemudian ada faksi, itu harus dalam tanda kutip harus tahu kita. Nah, ini kita akan garap apa itu harus ngerti. Nanti dengan sini, oh kalau fiksi nih, maka saya akan membuat cerita pendek dulu gitu. Atau kumpulan kisah inspirasi gitu, boleh. Oh non fiksi saya bikin artikel nih. Oh faksi nih akan bikin feature nih. Oh non fiksi akan bikin buku pelajaran nih gitu. Nah sasarannya siapa? Gitu. Jadi teman-teman, sahabat, pembelajar semuanya, ya kakak adik, ini kalau kita menulis setelah kita tahu, kita harus tahu sasarannya siapa. Oh sasarannya apa? Oh umum, bisa semua orang. Oh gendernya bisa nih laki-laki perempuan. Oh anak-anak nih. Oh remaja nih. Oh dewasa nih gitu. Kalau saya nulis buku sekolah ya remaja gitu. Kalau saya buku tentang psikologi pendidikan maka guru nih gitu. Nah seperti itu. Gaya nulisnya gimana nih? Ada yang formal, non formal, serius, populis, ya. Nah atau bisa mengemas dengan cara-cara baru. Nah, diterbitkan di mass media atau internal. Nanti waktu ada target dan sebagainya. Nah, inilah contoh-contoh ya kalau menulis ya. Jadi, pertama tentukan jenis tulisannya, yang kedua nanti sasaran pembacanya, yang ketiga gaya nulisnya seperti apa, yang keempat tentukan kepenerbitannya, yang kelima waktu deadline-nya. Gitu ya. Teman-teman, ini yang penting. Oke, langsung kita aplikasikan aja ya. Teman-teman bisa dituliskan di kolom chat dan kertas masing-masing ya. Tuliskan kalimat di kolom chat sebuah judul tulisan yang menarik bagi pembaca sehingga menimbulkan rasa penasaran dan keingintahuan. Jadi judulnya jangan yang biasa aja, yang menimbulkan rasa penasaran dan keingintahuan. Bisa dituliskan di kolom chat, silakan. Tak terlupakan. Unforgettable dari Kak Leni judulnya. Singkat 1 kata aja ini Pak. Wow. Silakan Pak. Silakan. Oke ya. Nih teman-teman, kakak adik semuanya. Cara mencari ide setelah kita dapat tulisan,
Ya, setelah dapat judul, untuk merangkai judul itu banyak cara idenya. Pertama, pengalaman hidup, contohnya ini nggak jadi nikah, itu bisa, gitu. Kemudian yang kedua melakukan perjalanan, ya, perjalanan ke satu tempat tuh tiba-tiba saat naik motor, naik mobil, kendaraan dapat ide. Contoh Harry Potter itu kan J.K. Rowling itu mendapat ide dari perjalanan naik kereta itu. Oh, ini kan luar biasa ya. Judul-judulnya antara abu-abu denganmu aku bahagia, luar biasa semua Kak Mira ya. Oke. Ya, oke. Ini banyak kecerdasan emosinya Kak, gitu. Ada yang dari literasi, dari membaca. Ada yang berimajinasi, berangan-angan. Ada yang hasil renungan. Ada yang waktu dengerin musik. Ada yang waktu mendengarkan webinar, acara atau apa. Ada yang ya ke alam, perjalanan ke alam. Ya tadabbur alam begitu. Jadi ide itu banyak gitu. Nah caranya dapat ide ini, kunci ide adalah kalau di otak itu namanya gelombang theta. Nah ini. Jadi datangnya ide itu dari sini teman-teman. Ya, kalau mengerjakan proyek rumit olahraga berdebat itu gelombang theta otak kita. Menulis itu bagusnya memang di kondisi alfa. Menulis itu gelombangnya 8 sampai 12 Hz. Contohnya waktu malam hari, menutup mata, waktu kita di alam, merasakan nikmatnya alam, itu gelombang kita alfa. Ya, pada saat gelombang alfa itu menulis bagus sekali. Kemudian paling dapat ide bagus itu di gelombang theta. Saat ngantuk, habis bangun tidur, saat melamun, ya seperti ini. Kalau ini nggak bisa dapat ide ya, karena tidurnya tanpa mimpi, bisa koma juga. Sensor indrawinya terputus, ini deep sleep. Nah, jadi teman-teman sahabat cerdas semuanya, ya, kalau pengen dapat ide, itu otak kita harus di gelombang theta. Berarti sangat santai, sangat rileks, sangat mengantuk saat di bawahnya alfa. Ya, seperti itu. Tapi saat menulisnya alfa, tapi saat dapat idenya theta. Nah, ini teman-teman ya. Jadi buku adalah teman paling pendiam dan setia. Ya, buku adalah penasihat paling bijaksana dan mudah didapat dan juga guru yang paling sabar. Jadi kuncinya kalau teman-teman pengen punya dapat ide buku banyak, banyaklah membaca buku. Oke, Kak Mira ya, tuliskan di saat apa Anda mudah ide baru. Terluka dan sedih. Wow. Kak Lenin Pak, terluka dan sedih. Nah, betul ini titik terendah. Oke. Mood di saat moodnya sedang sendiri bagus, merenungi nasib. Wow. Berpikir untuk tidak berpikir. Wow, ya. Ini adil, kita tidak pernah tahu makna sabar dan bersyukur. Jika 1 tambah 1 sama dengan 5. Aku mencintaimu tak akan pernah bisa memiliki. Wow. Ya, kita lanjutkan Kak. Action. Oke, actionnya gimana? Gini teman-teman ya, kakak adik semuanya. Pertama, action paling mudah adalah diare. Tuliskan setiap kejadian yang unik, menarik, berkesan, pembeda dari yang lain ke dalam diare catatan. Ada ikut komunitas, ya, ikut komunitas, atau ditulis di media sosial, ya, atau ikut lomba, ya, atau nanti diskusi sharing, semuanya. Yang penting action dari yang terkecil. Dari ke-8 ini ya Pak. Ya. Teman-teman bisa menuliskan di kolom chat. Pilihlah aktivitas yang paling Anda sukai. Kalau senang lihat nature smart, maka yang dituliskan petualangan alam. Kalau people smart berhubungan dengan orang, bisa nuliskan bagaimana berhubungan dengan orang, empatical. Ini logis nih. Senang ngitung, tuliskan buku-buku ngitung, perhitungan atau apa. Picture nih, gambar-gambar komik Kak, komik. Bikin komik-komik juga. Gambar bermakna. Ini merenungi nih. Ya, tadi emosional nih. Body ini kinestetika tadi Kak. Musik berarti nuliskan aja lagu-lagu. Barangkali nanti laku kan lagu-lagunya. Kalau kata-kata tadi linguistik, sastra, bahasa asing dan sebagainya. Kira? Bisa dituliskan action, sudah action di manakah kita? Nah, teman-teman sudah action sampai mana gitu ya Pak? Atau ya, berarti sudah nulis di blog, sudah bikin blog, bikin status media sosial terus rutin, pengikutnya banyak,
atau kemudian sudah barangkali nulis skenario, atau sudah diterbitkan ya apa? Ya. Oh ini buat blog, menulis antologi 13 sampai 14 buku. Kak Leni 13-14 buku Kak. Wah luar biasa Kak. Berarti memang jam terbangnya udah tinggi. Oke, luar biasa kali, nanti bisa sharing nih. Saya belum sampai ke level sana Kak ya. Fiksi saya belum menganjak ke fiksi Kak. Nanti bisa sharing sama Kak Leni nih. Ya. Boleh. Betul. Kak Anissa Mariam, action, tulis kejadian sehari-hari buat blog. Menerbitkan antologi cerpen. Dulu sekali membuat cerpen. Dulu ya. Sekarang dilanjut tulisnya. Nulis blog dan nulis puisi. Pernah buat cerpen. Dulu. Ikut lomba nulis di platform seperti Wattpad. Kapan kita menulis? Wens, momentumnya. Teman-teman gini ya. Momentumnya menulis itu gini. 1. Kita menulis itu karena project. Contoh ya. Nah, nanti yang kedua relasi. Ini, teman. Ya, atau pilihan atau hanya kesempatan atau keadaan ya. Kapan momentumnya ini? Kita bisa pilih semua. Cari relasi, dipaksa, keadaan, pilihan sendiri, kesempatan ya, atau dapat proyek. Ya, coba teman-teman pilih lagi. Momentum mana yang Anda akan pilih? Iya, silakan. Nih, teman-teman ya. Kalau paksaan, ini lihat ya. Kalau paksaan itu yang muncul dari otak reptil, teman-teman. Kalau kita dipaksa, ya, kita menulis karena paksaan, itu nanti ini agresi ini. Reward and punishment, pain and pleasure, menjauhi rasa sakit dan menuju kenikmatan. Berarti menuju kenikmatan ada reward, ada hadiah. Ya, kalau menjauhi rasa sakit karena ada ancaman di situ. Gitu. Biasanya kalau dipaksa itu justru tulisannya akan meledak. Meledaknya gimana? 1 minggu bisa buat 2 buku. Tapi kalau teman-teman hanya berdasarkan intuisi feeling, berarti menggunakan otak limbik nih. Nah, seperti ini ya. Contohnya karena proyek. Kalau proyek logika ini. Gitu ya. Kalau dapat proyek itu neokortek, otak berpikir nih. Dapat berapa, nanti deadline-nya kapan, yang saya tulis harus seberapa, itu proyek. Ya, seperti itu. Biasanya orang-orang penulis yang sudah terus mahir memang project, sehingga jadi logika. Tapi kalau yang dipaksa itu biasanya malah keadaan ini. Ditolak 20 penerbit, langsung bisa meledak. Tulisannya itu biasanya seperti ini. Kalau limbik perasaan ini, nah ini biasanya dia karena memang pengen menulis sendiri berdasarkan awareness atau kesadaran, cuman biasanya nggak ada timeline waktu ini. Gitu teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Nih menulis yang paling bagus. Lihat teman-teman ya, waktu menulis yang paling bagus Kak Mira. Iya Pak. Ini koordinasi tubuh terbaik itu sebenarnya adalah gerakan terbaik itu jam 12 siang. Ya, waktu reaksi tercepat itu siang. Tercepat ya. Kalau kita ini aktivitas peredaran darah terbesar ini darahnya mengalir kencang nih kita ini. Ya. Peredaran darahnya terbesar ya, tapi tekanannya nggak tinggi nih, peredaran darahnya masuk nih kita nih. Cuman kalau pengen menulis itu sebenarnya bagus itu saat sekresi melatonin tinggi. Kenapa? Karena ini memicu gelombang otak kita di theta, ya, memunculkan ide kreativitas. Berarti teman-teman kalau menulis itu paling bagus di jam ini, atau di sini ya setelah bangun tidur nih sekitar segini suhu tubuh terendah. Kalau siang ini waspada nih nulis logika. Kalau nulis non fiksi, ilmu non fiksi itu lebih bagus siang nih. Tapi kalau nulis yang berhubungan dengan emosi itu lebih baik ke sini. Nulis spiritual, nah ini jam 3 malam habis ya sholat tahajud, nah itu bagusnya di sini. Oke Kak, coba dibantu dipandu. Kira-kira nulis teman-teman itu paling sering di jam berapa Kak? Coba. Jam berapa biasanya teman-teman menulis? Jam 10 malam Pak. Oke, benar semua berarti ya. Jam 8 sampai jam 3 Kak Leni, luar biasa nih gelombang otaknya.
Oke. Belum tidur. Ini bagus nih, kita bisa menginspirasi belajar bersama teman-teman. Lanjut ya Kak ya. Sekarang di mana publikasi ini yang terakhir Kak? Di mana? Ada 3 teman-teman ya. Pertama itu namanya adalah penerbit besar. Ya, namanya di luar publishingnya penerbit besar nih, Gramedia, Mizan, itu macam-macam. Yang kedua indie publishing, ini kerjasama sama penerbit tapi ada dana patungan. Kalau self publishing ini kita 100% dari kita semua, dari cover dan sebagainya. Hanya kita tinggal menerbitkan di percetakan. Indie publishing, nah indie publishing ini teman saya nih yang ini ya. Ini yang tadi saya tuliskan, dia kerjasama dengan salah satu penerbit patungan. Waktu itu dia modal 25 juta, terus dapat dapat cashback 75 juta, uangnya dibuat kuliah di Malaysia S2. Mungkin lain kali bisa kita hadirkan, beliau bersedia. Nah, ini salah publishing ini. Nah, mayor publishing ya ini contohnya, penerbit-penerbit besar itu major. Nah, kita mau pengen mulai dari mana? Kalau punya modal uang banyak, self publishing. Nah, contohnya kalau penerbit buku self publishing ada nih, contohnya Nas Media. Ini contoh aja ya. Ini aja yang indie publishing. Loh, ada Dead Publish. Ini contohnya ya, teman-teman ya. Ini kalau pengen menerbitkan ya. Kemudian lah, ini kalau di sini ya, ini contohnya Grasindo pengen jadi penulis, langsung aja kirim naskah. Cuman kalau pengen teman-teman nanti langsung link ke editor, langsung link ke sana, nanti silahkan ya teman-teman japri saya secara pribadi ya. Kalau nggak pengen japri saya boleh langsung ke kirim naskahnya gini, yang saya lakukan dulu seperti ini. Oke. Nah ini contohnya Kak, ini tulisan saya semenjak 2010, naskah buku, ini naskah buku semuanya, ditolak nih, nah contohnya. Nah ini ada harapan nih media inspirasi, untuk menyajikan buku yang menarik, mampu bersaing, mohon naskah dilengkapi gambar. Penerbit Kaukaba diterima nih, terima kasih ya, nah nanti akan dihubungi, mempererat kerjasama, salam hangat. Nah ini di Gramedia diterima, oke Mas terima kasih, saya teruskan ke editornya. Soal bank, pembahasan soal semua di sini ini. Saya sekarang membuat e-learning management system sendiri nih. Ya, ini namanya. Saya membuat pintar jawab. Ini yang saya buat. Ini dari SD, SMP, SMA, SMK lengkap. Tapi ini database dulu belum saya upload ya. Nanti suatu saat ini tak masukkan ke ini ya, gitu. Loh, ini saya bahas soal UTBK, cuman bikin kata-kata bijak, membuat hidup menjadi bahagia. Pengen loh, buat cerita-cerita kayak gini. Nah, berapa banyak nilai tukar? Gini teman-teman ya. Ada yang nanti sudah pengen naikkan pangkat, bikin dapat amal ya, pengen dapat uang, pengen aktualisasi diri. Berapa banyak sih nilai tukar yang kita dapatkan? Gini teman-teman ini salah satu buku pusaka 12 SMA. Ini yang nggak kita harapkan ya, terbitnya 1000 tapi lakunya hanya 400, hanya 200.000 nih. Jadi jangan diharapkan, memang kita harus ikhlas nulis itu. Ya, kalau kita nggak ikhlas, kita take and give aja, itu nggak bisa. Tapi teman-teman, mungkin di sini nggak begitu banyak, tapi di tempat lain. Nih, contoh ya, saya nulis nih SBMPTN Saintek 3 juta, Sosium 3 juta ya. Kemudian ini 5 juta. Itu bahkan di total dalam saya 5 tahun, saya dapat 50 juta teman-teman. Ini, gitu. Loh ini, contoh ya, ini 2014-18. Menulis bukan hanya tentang uang, namun berkarya untuk keabadian. Seperti ini ya. Kemudian tulis saja dulu, Indra Safri ini harus berani nulis. Masa nulis saja nggak berani? Ayo sebut dan tulis. Ini mimpi kita bersama. Ini Indra Safri, ya, gitu. Nah, ilustrasinya gini, teman-teman ya. Terakhir, Juno ya, berarti diketahui. Kita jangan hanya sebatas tahu, teman-teman. Contohnya apa? Ini ada ilustrasi menarik. Orang Jepang itu saat dia tahu tempat zebra cross untuk nyebrang, sehingga setiap motor itu langsung berhenti gitu. Beda dengan orang Indonesia, hanya sebatas tahu zebra cross tempat menyeberang, tapi menyeberangnya nggak di zebra cross. Atau kita yang mengendarai mobil atau motor itu tidak menurunkan laju kendaraan kita, gitu loh. Ada orang nyebrang ya tetap kenceng aja gitu. Kenapa? Karena masih sebatas tuno, sebatas tahu. Maka harapannya hari ini kita nggak hanya sebatas tuno,
tidak tahu, tapi tuduh, kerjakan langsung saat ini aja, langsung tulis gitu. Tuno setelah tahu tuliskan, setelah tulis jadi kita tuno tuduh. Nah akhirnya menjadi mengubah nasib kita, akan mengubah nasib kita dari tulisan kita ya. Oke, terima kasih. Berbagi adalah hal terindah, pengalaman adalah guru terbaik, kegagalan dapat menguatkan bagi jiwa pemenang. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasi aktifnya pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, tapi tentunya tidak selesai sampai di sini kita tuno hanya tahu saja, tapi tuduh, kerjakan. Nanti bisa being, bisa kita menjadi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kata, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat. Salam pembelajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Banun yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya teman-teman sore hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman atas partisipasi aktifnya. Mungkin kita bisa foto bersama dulu Pak sebelum saya tutup. Pak Suki, Kak Marisa, Kak Mahira, sudah ya, Kak Anissa, Kak Haidar, Kak Muhammad Febrianto, ya, Kak Fiona, Kak Sarba, Kak Alma. Nah, oke. Fiona, Kak Dewi, Kak Umu. Oke, wow, luar biasa nih ya. Dua. Sebelum saya tutup, izinkan saya meringkas sedikit saja untuk mengingatkan teman-teman menulis tadi, mengenali diri kita dulu ya, kenali diri, kecerdasan tulisannya seperti apa, jenis tulisannya, sasaran pembacanya, gaya tulisannya, dan penerbit dan waktunya. Jangan menunda untuk menulis, kata Pak Benun tadi, segera tulis apa yang ada di benak kita. Mungkin sampai di sini pertemuan kita, semoga dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Menyambung terus tali silaturahmi kita ini, Pak. Ya, sekian. Saya mohon maaf apabila selama memandu Pak Bani dan teman-teman banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tetap semangat, terus berkarya dan menginspirasi bagi sesama.